Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Umat Islam di dunia berjumlah 1,7 miliar. Dan kita adalah bagian dari 7 miliar penduduk bumi. Oleh sebab itu, kita berbagi dengan umat-umat yang lain. Indonesia dikaruniai oleh banyak sekali keanekaragaman flora dan fauna, keanekaragaman hayati, keanekaragaman kultural, bahasa dan budaya. Tetapi kita juga mempunyai tantangan yang besar di dalam mengelola sumber daya itu. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa melestarikan hutan-hutan tropis kita, bagaimana kita bisa melestarikan lahan-lahan gambut kita supaya tetap terwariskan untuk anak cucu kita. Salah satu yang penting di dalam kegiatan para dai gambut, para ustadz, para asatid mengingatkan adalah bagaimana kita bisa melestarikan kawasan-kawasan tersebut, termasuk di dalamnya kawasan-kawasan konservasi, dalam upaya supaya kita tidak terjebak pada perusakan yang mengakibatkan pada akhirnya apa yang disebut dengan perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan satu tantangan umat manusia dikarenakan kita diamanahkan untuk menjaga selalu keseimbangan bumi. Dan iklim terbentuk akibat adanya atmosfer yang stabil dan suhu yang stabil yang bisa dikendalikan regulasinya oleh keberadaan hutan dan juga lahan-lahan gambut. Oleh sebab itu, apabila terjadi kebakaran hutan, apabila terjadi pembakaran hutan, maka akan bertambahlah emisi atau gas-gas rumah kaca yang kemudian menyelimuti atmosfer kita, mempertebal gas-gas rumah kaca yang ada, sehingga terjadilah pemanasan global. Upaya untuk mencegah terjadinya pemanasan global ini salah satunya adalah dengan melestarikan kawasan-kawasan gambut. Kita sekarang tengah menghadapi cobaan global, wabah pandemi COVID-19, yang diduga ini merupakan salah satu bagian akibat dari efek terjadinya pemanasan global. Kita juga tahu bahwa keterkaitan kita dengan alam begitu penting. Terjadinya pembabatan hutan, penjualan satwa liar, mungkin konsumsi satwa liar yang diduga kemudian menularkan virus-virus yang dapat menularkan dari manusia ke manusia. Yang pertama adalah dari binatang yang disebut dengan zoonosis, dari binatang kepada manusia. Sehingga hal ini menjadi iktibar kepada kita supaya kita tetap berhati-hati di dalam memelihara alam kita. Islam mengamanahkan kita supaya memperhatikan keseimbangan. Di dalam Al-Quran dikatakan, wassam'a wa rafa'aha wa wadu'al mizan. Dan Allah menetapkan, meninggikan langit dan menetapkan keseimbangan. Dan juga kita harus menjaga keseimbangan itu. Oleh sebab itu, kita diajak untuk tetap melestarikan bumi, menjaga lahan-lahan gambut, memberikan perhatian pada lingkungan, menjaga kawasan-kawasan konservasi, supaya regulasi iklim tetap terjadi dan kegiatan-kegiatan kita di muka bumi dapat terus berlangsung secara berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.